Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan menjelaskan mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan merupakan ancaman yang sangat serius ketika tidak diatasi secara baik, karena pada bidang ini yang terlibat adalah ancaman militer yang sangat-sangat membahayakan karena nyawa yang menjadi taruhan. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5. Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHAN Kambrata. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, penyelenggara SISHAN Kambrata didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Info kewarganegaraan. Komponen pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri atas 3, yaitu TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan, polisi sebagai kekuatan utama sistem keamanan, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia, yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat semesta bercirikan berikut. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Ancaman tradisional. Berdasarkan analisis lingkungan strategik, ancaman militer dari negara lain atau ancaman tradisional yang berupa invasi adalah kecil kemungkinannya. Namun demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak dapat diabaikan dan harus tetap dipertimbangkan. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan menyangkut masalah perbatasan. Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk dalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya, kekuatan pertahanan terutama TNI juga disiapkan untuk melaksanakan operasi militer selain perang atau OMSP guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak dapat disepelekan karena sangat mengancam kedaulatan negara. Maka dari itu perlunya strategi untuk mengatasi ancaman yang muncul sehingga ancaman tersebut tidak dapat berkembang secara luas. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan bukan hanya berupa ancaman militer, tetapi terdapat juga ancaman tradisional yang berupa gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.